Okay, look at ahead. I want to explain C. What? C. SR. Right? SR. What the formula of SR? Sigma dalam kurung F multiply harga mutlak X dikurang X bar divided sigma F. Kalau kita lihat yang udah ketemu duluan siapa? Sigma F nya udah ya 10. Yang belum ya ini sigma F dikali nilai mutlak X kurang rata-rata. Nah, waktu di data berbobot saya juga udah jelaskan ya, di data tunggal juga udah mencari SR, mencari SS dan varian atau ragam itu langkahnya sama. Nyari apa dulu? Rata-rata. Nah, rata-rata kan sudah kejawab ya. Rata-rata kemarin berapa? Di pertemuan sebelumnya sudah ketemu tuh jawabannya A. Berapa rata-ratanya? 34,5 ya. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya X-nya yang mana Pak? Ya X-nya ini. Nah, permasalahannya X-nya kan bentuknya interval. Betul nggak? 26 sampai 30. 31 sampai 35 interval, betul ya? Nah terus bagaimana Pak nentuinnya? Ya tambahkan satu kolom di sini, ya kolom X. Nah X-nya ini kita ambil dari mana? Nilai tengahnya. 26 ke 30 berapa tengahnya kemarin? 38. 31 ke 35, 33, 38, 43, and then kita tambahkan di sini X kurang X bar. Berarti siapa? X yang di sini kita ambil dari nilai tengahnya lah. Ya 28 dikurang 34,5. Ini masing-masing dikurang berapa? Bantu saya. 28 dikurang pasti minus dong. Minus berapa? Berapa? 6,5 atau 5,5? 6,5. 6,5. Ini berapa? Minus berapa? 1,5. Ini minus gak? Enggak ya? Berapa? 3,5. Ini 8,5. Betul 8,5? Betul Bapak. Baru kita apain? Mutlak. Nah, ini mutlaknya jadi apa? Sebenarnya kalau kamu sudah ngerti sebetulnya ini nggak perlu sih. Langkah ini kamu kan udah tahu pasti dia kalau langsung aja mutlakin gitu loh. Sebetulnya ya ini pun nggak perlu ada si tabel yang ini sebetulnya, langsung aja ke sini sebetulnya. Tinggal apa? Tinggal kalikan masing-masing ini dengan frekuensi. Ya. Tuh. Hasilnya berapa? Nah, itu yang kita ambil. Dah. 3 kali 6,5. Berapa? 19,2. Banyak. Banyak lagi ngomongnya ya. Berapa? 19. Dah. 2 kali 1,5. 3. Berapa? 14. Oh, 14. Benar. 14 benar. 14. Ya. Lalu 8,5. 8,5. Tambahin semua. 17. Ini 28 ya. 45. 45 ya. Oke. Ya, ini kita ambil. Bagi 10. Jadi berapa? Iya kan? Atau 4,5 atau tuh. Oke? Itu dia untuk yang S
L. Silakan dipoto. Boleh saya hapus? Coba. Boleh ya. SS yang D. SS. What's the formula? SS. Square. Sigma F. The square of sigma F multiply X minus average square divided sigma F. Sama, ini juga apa? Udah dapet ya? Kan sama. Soalnya, apa yang perlu kita tambahkan di sini? Kolomnya. Kolom apa? Rata-ratanya udah dapat, betul. X-nya kan udah dapat ini. Diambil X-nya itu diambil dari nilai tengahnya ya. Ya. Sekali lagi X-nya diambil dari nilai tengah. Nah, cuman bedanya nilai X ini semua harus dikurangin rata-rata terus dikuadrat. Beda di situ. Ya. Berarti dalam kurung X kurang X bar kuadrat. Ini aja dikuadrat. Betul ya? 6,5 dikali 6,5 42,25. Ini 2,25. Ini 12,25. Ini 72,25. Cepet ya? Udah hafal saya. Iya sih. Ini X dikali X dikurang X bar kuadrat. Nah, bantu saya kaliin. Tapi kaliin. Ini harus dikaliin berapa? Berapa? 126,75. 126 pas ya? Koma? Lalu? Ini 4,5 ya? Lalu? 49 bulat. Iya. Ini 72. Bantu saya tambahin semua. 252,5. Hah? 252,5. 252,5. Berarti 252,5. Diakarin Pak. Aduh Pak, susah amat ini ya Pak. Ya. Jangan putus asa. Diapain ya? Ada yang tahu diapain ini? Kali 10. Kali 10 supaya komanya hilang. Ya. Hilang kan komanya? Lalu jangan dibagi. Bagi berapa? Jangan bagi 10 lagi, sama aja balik lagi ke soal. 25 bagi 25 bisa nggak Rafli? Berapa? 5. 101. Yang benar ngitungnya. 25 bagi 25. 101. Gini. Ini 4. Udah bagi ini berapa? Ini sama aja akar 101 dibagi akar 4. Ya. Itu sama aja, yang bisa dibagi kan yang bisa diakarin kan akar 4. 101 nggak bisa diakarin tuh. Bener nggak? Tetap 101. Coba ada yang sama nggak? Faktornya 101 bagi 2 bisa? Nggak bisa, koma ya. Intinya nggak bisa, jangan dipaksain kalau nggak bisa. Ya. Nah ini udah tarik ke depan. Jadi berapa? Setengah akar 101. Nanti hasil akhirnya begini aja nih. Ya. Atau kalau kamu mau nyari hasilnya pakai desimal ya pakai kalkulator. Ya. Sudah saya hitungin tuh di situ berapa tuh. Akar dari ini ya. Berapa dapatnya tuh di situ? 5, berapa? 5,02. Tapi nanti ulangan kita pakai ini aja biar seragam. Ya semua pecahan pokoknya. Supaya jawabannya seragam. Gitu ya? Coba. Oke, any question?
Ada nggak? Udah dipoto. Coba. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ya sisanya ya. Sisanya apa berarti? Kayak kemarin kan sudah saya jelasin rata-rata, lalu modus. Lalu apa tadi yang tadi sebelumnya? SR dan SS. Nah, lalu dan bagian E apa? Kuartil ya. Q1, kuartil 1. Lalu apa lagi? Yang F, kuartil 2. Lalu yang G, kuartil 3. Gitu ya. Baru apa lagi? Desil. F, desil 4. Lalu yang G, persentil berapa? 90 ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan gini dulu deh. Apa sih bedanya median, kuartil 1, 2, 3, desil 4, desil dan persentil ya. Nah, kuartil 2 itu sama aja median. Saya udah ngomong nih ya. Udah pernah ngomong saya. Ya, kuartil 2 sama aja median atau nilai tengah. Nah, supaya kamu gampang membedakan apa sih Pak bedanya median, kuartil 1, 2, 3, desil dan persentil itu ya. Nah, perhatikan ini ilustrasi nih ya. Saya kasih ya kotak nih. Ini cuma menjelaskan aja bedanya di mana gitu ya. Karena kamu kalau menghafal ini semua rumus nggak tahu bedanya, puyeng juga, betul nggak? Ya harus tahu perbedaannya di mana letaknya. Saya kasih tahu. Ya. Yang pertama saya mau jelaskan median. Median artinya membagi data menjadi dua bagian yang sama. Saya ulang, median artinya membagi data jadi dua bagian yang sama. Nah, di sini data terkecil, di sini data terbesar, di sinilah mediannya. Letaknya ada di tengah data. Ya. Nah, bagi data jadi dua bagian yang sama. Itulah apa? Median. Kata kuncinya bagi dua. Oke. Lalu yang kedua, ini median ya. Yang kedua, kuartil. Ini saya hapus dulu kali ya, soalnya nggak muat papan tulis kita. Nah, ini yang pertama median. Yang kedua, kuartil. Kuartil artinya membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kata kuncinya bagi 4. 1, 2, 3, 4. Ini data terkecil, data terbesar. Oke. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Itulah dia. Kata kuncinya bagi 4. Ya. 4 bagian yang sama. Itulah apa? Kuartil. Kuartil. Nih, ilustrasinya ya. Median bagi 2, kuartil bagi 4, desil bagi 5 bagian yang sama. 10, sorry. Saya ulang. Desil artinya membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Ya. Kita bagi 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama, ini X min, X max. Ya. Ini D1, D2, D3, D4, D5. D5 di tengah. Ya, kata kuncinya tadi bagi data jadi 10 bagian yang sama. Kata kuncinya bagi 10. Lalu yang terakhir apa? Persentil. Persentil asal katanya persen. Persen itu berapa sih? 100. Tuh, ingat aja. Bagi 100. Berarti persentil artinya apa?
Membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Tuh, bagi 100 deh tuh. Karena kagak muat ya begitu saja ya, nggak muat soalnya. Oke? Nah, ini data terkecil, ini data terbesar. Di sini berapa? Persentil 50. Kata kuncinya bagi data jadi 100 bagian yang sama. Tuh, sekalian aja saya jelasin ini. Satu soal ini menjelaskan semuanya. Ya, kata kuncinya tadi satu apa? Median bagi data jadi 2. Kuartil Jadi 4. bagi data jadi 4. Desil bagi data jadi 10. Persentil bagi data jadi. Nah, yang lu inget itu. Kalau lu inget itu, rumus ini nggak bakal ketuker. Nggak bakal. Karena sudah tahu ini tadi perbedaannya di mana. Kalau saya bilang desil berarti bagi 10 nih datanya nih. Oke? Kuartil 2, oh berarti bagi 2. Kan? Bisa bagi 2, bisa bagi 4. Karena kuartil 2 kan sama aja median. Betul nggak? Nah, jadi kalau kamu hitung nanti, misal ditanya median, tentukan mediannya, tentukan kuartil 2-nya, tentukan desil 5-nya, terus tentukan persentil 50, pasti jawabannya sama. Jawaban pasti sama kalau kamu hitung. Ya. Misal dengan soal yang tadi, ya. Nanti kita jelaskan lah pokoknya. Pasti sama nih, nanti saya akan tunjukkan bahwa ini sama hasilnya. Ya, karena dia letaknya sama-sama di mana? Di tengah. Di tengah data yang dibagi tadi. Oke? Oke. Lanjut. Silakan dipoto. Ngebedain rumusnya gimana ya, Pak? Nah, itu yang saya mau jelasin. Oke. Kalau kamu perhatikan di catatan yang saya kasih, di situ saya kalau kamu perhatikan ada L1 ya, kuartil pertama kamu lihat deh, yang E. Ada L1, kuartil 2, ada L2, betul nggak? Kuartil 3 yang G, ada L3 ya. Nah, lalu desil keempat L4, persentil 90 L90. Ya, kamu nggak usah bingung dengan semua itu. Ya, intinya itu lagi ngomongin apa? L. Tapi bawah. Cara mencarinya untuk kuartil, median, desil dan persentil itu sama. Cuman gini, khusus untuk desil dan persentil dia akan nanya desil ke 7 misal, atau persentil ke 90. Kalau ini enggak langsung, kuartil kan cuma ada 3. Kuartil 1, 2, 3. Tapi kalau desil bisa aja ditanya desil 7, desil 10. Karena ada 10 kan datanya. Ada nggak desil 20? Nggak ada. Oh, paling banyak 10. Persentil 200 ada nggak? Nggak ada. Pasti cuma sampai 100. Gitu loh maksud saya. Jadi desil dan persentil tergantung yang ditanya. Ini kan saya kasih contoh desil keempat yang ditanya. Gitu maksud saya. Ya, atau persentil 90. Kita jawab. Ya. Sebentar ya. Cepet aja nih. Dari rumus dulu deh. Dari rumus.
Sebetulnya kalau kamu perhatikan dari rumus ya, kuartil 1, 2, 3, median, desil 4, persentil 90 itu ya, rumusnya sama sebetulnya ya. Ini L plus C, L plus C, L plus C dikurang FK, kurang FK, kurang FK, semua dibagi F. Nah, kalau kamu ada lihat di situ L1, L2, L3, L4, L100 itu sama aja, intinya ngomongin tepi bawah kelas. Dikurang berapa tadi? 0,5. Ingat ya, L selalu dikurang 0,5. Lalu FK1, FK2 sampai FK100 itu juga ngomongin frekuensi kumulatif. Begitu juga F1, F2, F3 sampai ya 90. Ya. Nah, dalam hal ini 100 ya. Karena F itu kan persentil itu sampai 100. Nah, sekarang yang membedakan ini yang saya lingkarin merah ini. Nah, rahasianya di sini sebetulnya perbedaannya. Jadi kamu nggak perlu hafal mati. Yang perlu kamu hafal dan kamu ingat adalah L plus C belakang terus dalam kurung belakangnya kurang FK, bawahnya dibagi F. Ya, jadi gini. Kuartil tadi dibagi berapa? Kata kuncinya bagi 4. Betul ya? Nah, jadi ini 1/4 kali N. N itu apa Pak? N itu sama aja sigma F. Ngerti? N itu sama aja sigma F. Ya ini berarti. Ya, N sama aja sigma F. Lalu kalau kuartil 2, ya 2 dibagi 4 kali N. Kalau kuartil 3, ya 3 dibagi 4 kali N. Kalau desil 4, berarti 4 atau yang ditanya dibagi 10 bagian, betul nggak? Kali N. Karena desil bagi 10. Persentil bagi berapa tadi? Berarti 90 per 100. Tuh. Beda di situ doang. Kalaupun saya jelasin satu, seharusnya kamu bisa menjabarkan yang lain. Karena langkah-langkahnya sama. Oke, saya jelaskan yang Q1. Ya, berdasarkan data kelompok ini, saya hapus dulu ini nggak muat. Soalnya. Oke. Misal, ini ada data kelompok yang sudah disajikan, ya. Tentukan kuartil 1 itu perintahnya. Kamu ngapain? Perhatikan langkah-langkahnya. Saya jelaskan. Langkah pertama, tambahkan satu kolom di sini yang namanya kolom FK. Jadi, kalau kamu nyari Q1, Q2, Q3 median, desil, persentil, cuman satu kolom aja yang perlu kamu tambahkan di kanan, yaitu kolom FK. Yang lain nggak perlu, X nggak perlu. X kurang X bar Pak, ngapain? Orang ini emang mau nyari SRSS, iya kan? Khusus yang untuk yang berapa ini? Q1, Q2, Q3 median 6 rumus ini ya. Sama langkah-langkahnya. Tambahkan satu kolom FK. Bagaimana tuh nyarinya FK kemarin? Kalau di sini 3, patokannya lihat frekuensi kan? Iya. Kalau di sini 3 di 3. Yang berikut tambahin 5. Tambahin 10. Ah. Lalu ini dulu, jangan urusin yang lain. Ini dulu. Lalu langkah yang kedua, urusin ini. 1/4 N. Berarti 1/4 dikali berapa? 1/4 dikali 10. 2,5. 2,5. Nah, langkah 1, langkah 2 cari ini. Nah, 2,5 ini artinya bahwa kuartil satunya terletak di data 2,5. Ya, jadi 2,5 ini bukan berarti 1/4 N-nya sama dengan 2,5 Pak. Bukan. 1/4 N itu gunanya untuk menentukan di mana letak datanya. Letak datanya ada di antara 2,5 Pak, Q1-nya. Q1 ini ada di data 2,5. Data 2,5 di mana? Di sini berarti. Ini kan X1 sampai X3. Ini X4, X5. Ini X. Gitu kan? Saya ajarin gitu kan kemarin itu. Ya berarti 2,5 di mana? Di sini. Ya? Berarti siapa L-nya? Ini. Diapain tadi? L dikurang 0. Kurangin deh tuh. 26 dikurang 0,5. Berapa panjangnya? 26, 27, 28, 29, 30. 5 ya? Perhatikan.
F-nya berapa? 10. 10. 10 bukan. Hati-hati gini, ini dulu nih, berapa nih? Seperempat ini, 2,5 ya. Nah, F-nya yang mana? 3. Bukan 10. 10 itu kan jumlah F, ingat. 3 bukan. Jumlah F 3 atau masih. N. 3, Cok. Sedangkan ini kan maksudnya 3. frekuensi yang mana? Letaknya tadi di mana? Di sini kan letak datanya. 3 masih 3. Di kelas yang pertama ya. 3. Kelas kedua, ketiga, keempat. Dia ada di kelas pertama. Berarti frekuensi kelas yang pertama siapa? 3. 3. Tulis 3. Nah, dikurang dengan FK. FK-nya ini gimana nih cara nentuin FK-nya? Perhatikan. Menentukan FK tergantung dia juga nih. Seperempat N tadi di mana? Di sini ya? Iya. Ya. Berarti FK-nya berapa? Bukan 3. Tapi di atas 3 sebelumnya dia. Sebelum 3 siapa? 2. Kagak ada. Di atas 3 ini emang ada? Oh iya. Enggak ada. Dengerin, kalau nggak ada, dia 0 tulisnya. Kan nggak ada. Nah, jadi berapa? 25,5 plus 5. Berapa nih? 2,5 bagi 3. Jadi berapa tuh? 25,5. Nah, ini nggak bisa dicoret nih. Gimana dong kalau nggak bisa dicoret? Jadi berapa tuh? 5, 2, 12, bagi. Ada yang bisa bantu saya bagi ini berapa? Kapli 12,5. Jadi 125 dibagi 30. Pas 120. Berapa tuh? Terus benar ya? Iya. Berapa? Satu berapa? 6 ya. Dan seterusnya gitu kan. Jadi 4,2 desimal aja kita sepakat ya. Jadi 17 ya. 4,17 kan? Kan 466666666. 2 desimal berarti 4,17. Tambahin jadi berapa? 29,67. Itulah kuartil 1. Foto. Silakan. F ya sekarang ya. F itu kuartil 2 atau Median. L plus C 2/4. 2/4 N dikurang FK dibagi F. Ya. Nah, perhatikan. Oke. Langkah pertama sama, tambahkan apa? Kolom FK. Langkah kedua, cari ini. Tuh, polanya gitu-gitu aja nih. 2/4 kali 10. 10 bagi 2,5 kali 2, 5. Berarti kuartil 2 atau mediannya terletak di data kelima. Data kelima di mana? Di sini nih. Berarti siapa? L-nya, lowernya ini dong. Iya. Dikurang 0,5. 0,5. Tulis berapa tuh? 30,5. 30, panjangnya 5. tuh. Nah, ini 5 dikurangi FK-nya yang mana ya FK-nya? FK-nya itu selalu ambil yang di atasnya. Kan letak datanya ada di sini. FK-nya yang mana? 3. Yang di atasnya. Yang di atasnya. Ya, kita udah tahu nih bahwa letak datanya ada di sini nih. Bukan berarti FK-nya sama dengan 5. Justru FK-nya yang mana? Di atasnya dia. Selalu ambil yang di atas. Berapa tuh? 3. Frekuensinya baru lihat yang sebelahnya. Berapa? 2. 2. Jadi berapa nih? Plus 5 dikali berapa tuh? 2/2 ya. Jadi 35, tuh. Foto. G. Sama yang G juga. Kuartil 3L plus C kali berapa? 3/4 N dikurang FK dibagi F. Tuh, langkah 1 ngapain? Tambahkan 1 kolom FK. Langkah 2 ngapain? Tadi Yang cari 3/4 N-nya. Berapa 3/4 N-nya? Coba, berapa? 3/4 N. Berarti 3/4 kali 10. 10 bagi 4
2,5 atau 7,5? 7,5. Data 7,5 di mana? Data 7,5 di mana tuh? Di 9. Berarti di sini. 36 Iya kan? Di kelas ketiga. Kelas 3. Lowernya atau tepi bawahnya? 36. Iya. Dikurangi 0,5. Berapa tuh? 75,5. 35,5. Bantu saya biar cepet hitungnya ya. Tapi 35,5 plus 5 Lima. dikali berapa tuh? 34 berapa tuh? 7,5. 7,5 dikurangin yang di atasnya frekuensi kumulatif. Kan letaknya di sini tadi nih. Berarti ini 5. FK-nya 5. F-nya berapa? 4. Yang di sampingnya 4. Udah. Bisa dong hitung ini. Bisa? 35,5 tambah 5 ini nggak boleh ditambahin dulu. Jadi 40,5 Pak. Salah ya. Iya. Ya itu hitung dasar tuh. Lagi-lagi harus kamu belajar. Berapa tuh? 2,5 per 4. 2,5 Per 4. bagi 4. Nggak bisa dicoret. Kalau nggak bisa dicoret gimana Pak? Kaliin ke atas. Yang bisa coret itu kan ke bawah. Ini sama ini bisa coret. Tapi kalau nggak bisa dicoret ya kaliin aja. Jadi berapa tuh? 12. 12,5 bagi 4 berapa Rafli? 2 desimal aja. 3,125. Hasil akhirnya aja kita desimal, kita buletin 2 desimal. Jadi berapa nih? 38,662 ya? 625, 625 aja 63 dong. Tuh. Foto. Yang H. Tadi E, F, G, ini benar ya? Iya. H, D berapa? D4 itu L plus C dikali 4 per 10 N kurang FK dibagi F. Tuh. Ya. Cari apa? Setelah ditambahin kolom FK ya. Ingat, tambahin kolom FK dulu, baru Dari 4 per cari ini. 10. Berapa? 4 per 10 kali 10? 4. 4. Berarti dia ada di 4. data keempat tuh, desil 4-nya. Desil 4 siapa? Di 3135. Desil 4 ada di Kelas 2. ini, di sini kan letaknya nih. Iya. Ya, berarti di sini dia. 31 dikurang 0,5. 30,5. 30,5 C-nya 5 ya. Iya. Lalu 4. 4 per 10-nya 4 dikurang FK-nya yang mana nih? Atasnya. Kan letaknya di sini. Iya. 3. Ini FK-nya 3. Berapa F-nya? 2. 30,5 plus 5 dikali setengah. Setengah itu sama aja berapa ya? 5 per 2 ya. Gitu kan? 30,5 tambah 2 setengah. Jadi 33. Udah. Gampang kan? I terakhir P 90 L plus C dikali 90 per 100 N dikurang F dibagi F. F. Tambahin satu kolom FK, lalu cari ini. 9. Berapa dapatnya? 9 ya? Ya. 90 per 100 kali 100. 10 ya? 10 Pak, 10. Sorry, 10 ya? Ya. Mencoret. Jadi 9. Dah, data 9 di mana ya? Data Baris ketiga. 9 di sini berarti. Kelas 3. Berarti L-nya 36. dikurang 0,5. 35,5. C-nya 5. 5. Lalu 9. ini 9 ya. Kurangin yang sebelumnya. 5. 5 dibagi 4. sebelahnya 4. Jadi berapa? 35,5 tambah 5 4 per 4. 1. Jadi 40,5. Tuh. Sesimpel itu kan. Kelihatannya ribet, padahal gampang. Kalau tahu Rumus. bukan hanya rumus,
membedakan triknya itu tadi. Yang Oh, ternyata bedanya cuma di setengah N, 2/4 N, ya, 1/4 N, 2/4 N, 3/4 N, ya, 4/10 N, 90/10 N, per 100 N. Beda di situ, ya. Oke, saya rasa cukup sekian materi kita data berkelompok sudah selesai. Nanti tinggal saya kirimkan saja LKL 7 di next pertemuan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.